Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimana Daulah dan saya ini akan menjelaskan sedikit tentang 4 hasil analisa estetika menurut Edmund Bergman. Ini nama saya Muhammad Gimana Daulah, tinggal panggil saya Atulah juga boleh. NIM saya ada di situ. Kelas saya dari 45E S1 SD dengan jurusan S1 DKV. Suka saya adalah anime, MMORPG, nasi goreng, nasi sofa, dan saya benci sebenarnya di text center. Oke, lanjut. Nah, pasti bertanya, apa itu estetika menurut Edmund Bergman? Menurut dia, estetika dibentuk oleh gerak budaya suatu masa atau masyarakat. Di dalam Art as Image and Idea yang ditulis dalam 1967 menjelaskan bahwa estetika adalah sebuah bentuk pengetahuan indrawi yang mengacu pada pesan atau cita rasa suatu objek seni. Dan juga dia juga mengatakan bahwa relasi estetika dengan dinamika budaya pada suatu masyarakat adalah hasil dari estetika itu. Dengan kata lain, estetika merupakan hal yang berubah-ubah sesuai masa dan apa yang disukai di masa itu. Misalkan di era Romawi kuno, mereka menyukai idealisme, kekar, patung-patung Zeus, patung apa lagi itu, Apollo, itu kan kekar semua. Nah, lalu setelah era Romawi, selanjutnya itu era dimana era medieval, mereka memilih awal-awalnya memang kayak cuma lukisan simbolisme, nggak boleh gambar manusia juga kayak kering, lebih memilih pada keagungan Tuhan dan lain sebagainya. Mari kita lanjut. Bagaimana Bergman menganalisa estetika suatu karya seni? Nah, menurut Bergman, cara menganalisa estetika itu adalah ada 4 cara. Yaitu pertama, kita mendeskripsikan suatu karya tersebut. Jadi kan mendeskripsikan karya seperti siapa yang pembuatnya, judulnya apa, dibuatnya kapan, dibuat di atas apa, di unsur-unsurnya apa aja, apakah garisnya lurus apa bengkok, warnanya cerah apa enggak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah analisis formal. Dia menganalisis seluruh unsur seni, seperti ada apakah warnanya kontras, ada bergabung jadi harmoni, apakah warnanya malahan bertabrakan jadi kontras, apakah ada iramanya, ada kesatuan kah, apakah terlihat kayak apa gambar ini terlihat sederhana, dan lain sebagainya. Bahkan juga proporsinya, apakah ini realistis, semi-realistis, apakah betul kayak asli, apakah hanya kayak khayalan doang. Ya, lalu setelah itu ada interpretasi. Kita membuat sebuah hipotesis atau sebuah make a guess tentang dua deskripsi sama analisis tadi. Jadi misalkan kalau gambar yang warnanya kontras cerah tentang suatu pemandangan, ini interpretasinya apa ini? Apakah ini gambar pemandangan ini menggambarkan suatu keindahan alam yang tidak disentuh oleh manusia atau bagaimana? Nah, setelah itu kita memberi penilaian. Penilaian ini bisa mengambil suatu kesimpulan dari hasil interpretasi tadi. Jadi misalkan tadi yang gambarnya jika bentuknya itu sangat realistis dengan proporsi yang benar, nah itu kayak termasuk dalam realisme, penilaiannya berarti masuk ke realisme. Tapi jika gambarnya itu sangat abstrak, sangat tidak realistis sama sekali, nggak ideal, nggak realistis, tapi bentuknya kayak asal, ekspresionisme, dia menunjukkan ekspresi, dia mencari sebuah ekspresi. Itulah 4 cara Bergman menilai suatu karya seni. Nah, setelah itu, kita langsung mulai ke karya seni yang dinilai dari tugas saya, yaitu pertama, karya seni barat The Mona Lisa atau Mona Lisa atau The Mona Lisa, dibuat oleh Leonardo da Vinci di tahun 1503 dan diselesaikan di 1517 di atas panel kayu. The Mona Lisa mendapatkan namanya dari model subjeknya, yaitu bangsawan Lisa Gherardini atau Lisa del Gioconda yang keluarganya mengsponsori Leonardo. Karena di zaman Renaissance, yaitu zamannya Leonardo da Vinci ini membuat karya, itu karya kayak gini banyak banget. Banyak orang demen, suka banget sama kayak lukisan bagus tuh itu. Jadi orang-orang yang kaya-kaya gitu mencari, oh ini lukisannya yang bagus, lukisannya yang hebat,
Amerika sih kalau ketemu pakai sponsori, disuruh buat karya banyak-banyak, apapun, pakai anak saya boleh, pakai apa aja boleh, yang penting bagus. Kalau bagus nanti kami bayar lagi. Di zaman itulah Leonardo da Vinci mendapatkan sponsor dan membuat banyak karya lagi. Nah, kita fokus ke Mona Lisa dulu. Mona Lisa ini terkenal dengan keseringannya itu untuk dicuri 5 kali. Sampai-sampai itu populernya itu sampai dibuat imitasi yang sering diklaim sebagai barang asli atau plagiarisasi kalau orang bilang sini mah, kayak. Dan juga banyak lagi yang seperti keberadaannya di pop culture, seperti di JoJo Bizarre Adventure. Iya itu kan, Yoshi Kageki kan. Oke, selanjutnya itu tadi perpaduan garis non formal yang itu melengkung, yaitu kan digambarnya banyak sekali garis-garis melengkung dan juga formal dan juga yang formal pasti lehernya tuh lihat kan lurus, lalu pemakaian warna redup, jadi kan kelihatan tuh kalau warnanya lebih kayak warna tanah gitu ya. Padahal ini bangsawan dikasih warna tanah. Ini lukisannya membutuhkan gambaran desa kayak gini. Jadi mungkin orang yang bangsawan yang top banget, dalam biasa aja. Memang dibuatnya ini lukisannya juga dibuat untuk menaikkan derajat, membuat macam kayak posting Instagram gitu. Itu makanya Leonardo disuruh klien buat ini. Nah, menurut saya lukisan ini dia masuk ke institusionalisme, yang artinya itu karya karena orang lain sebutnya itu karya. Dan iya kan, banyak itu. Dan karena ini dibuatnya di Renaissance, karena memang banyak karya gitu ya, maklum. Nah, setelah itu mari kita lanjut ke karya selanjutnya, karya seni timur. Nah, People of the Five Nations Drinking and Eating. Nah, ini seperti lihat, pasti ini adalah gambar orang Jepang di era itu. Mari kita lihat. Dibuat oleh Utagawa Yoshitoha di tahun 1862 di atas kertas dengan cetakan kayu. Jadi kan sampai karena karyanya kayak dibelah 3 gitu. Nah, dibuat oleh Utagawa Yoshitoha di tahun 1862, 200 tahun setelah Leonardo da Vinci. Ini lukisan adalah menggambarkan suatu peladukan di era di mana Jepang mulai membuka perdagangannya lagi. Karena kalau kalian tahu sejarah Jepang, ayo ibu pasti tahu itu di zaman Edo, Jepang itu sempat nutup relasi luar negerinya, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, senjata nggak boleh dikeluarin. Lanjut, jadi di gambar ini kelihatan kalau saat Jepang mulai membuka perdagangan dengan luar negeri, lebih tepatnya dengan ke negeri-negeri barat. Jadi banyak yang datang. Lebih tepatnya ada Inggris Raya, Great Britain, Amerika, USA, Belanda, the Dutch, Russian, Rusia, dan Prancis, France. Juga dilihat itu bahwa perwakilan 5 negara bersama dengan orang Jepang aktivitas yang ada di dalam sebuah rumah, bisa dibilang rumah penginapan di Yokohama, itu pelabuhannya. Rumah penginapan di Yokohama itu kelihatan tuh kayak ada beberapa yang kelihatan banget clash-nya gimana, orang yang pakai yukata sama orang yang pakai baju dress besar yang panjang itu. Jadi lukisan ini dibuat dengan cetakan kayu yang menunjukkan banyak garis formal seperti di pinggir dan belakang lukisan kayak kotaknya itu, bentuk kotak lurus semua, ada di belakangnya ada garis-garis lurusnya kan, di tiang perahunya juga ada banyak banget garis-garis formal di sini. Dan tapi juga ada garis-garis formal di baju-bajunya kan yang harus melengkung dan sebagainya. Nah, selain itu warna yang cerah yang merah, biru, kuning, dan oranye, bahkan ada emas juga yang cerah yang merebut perhatian setelah hampir tidak degradasi sama sekali. Jadi kan karena tidak degradasi dan lain membuat lukisan terlihat sangat sederhana, karena kan cuma nge-sketch taruh warna doang. Nah, menurut saya karena banyak yang cerah ini dan garis formal dan ya banyak garis formalnya, maka kayaknya termasuk formalisme yang dikenal itu estetika yang suka dengan garis lurus dan warna cerah. Baik, lanjut ke karya selanjutnya. Nah, kita ke karya seni Nusantara. Ini Nusantara sebagai era sebelum NKRI, sebelum kita nyatu, kita masih negara Majapahit dan lain sebagainya waktu itu. Nah, ini karya ini disumbangkan ke
Metropolitan oleh Ibu Carol Brewster di 1984. Patung ini menggambarkan seorang bodhisattva, seorang yang kayak nabi dalam agama Buddha, nabi yang bernabi itu ulama gitu, ulama. Jadi itu seseorang yang sedang dalam perjalanan untuk meraih bodhi atau pencerahan, enlightenment. Nah, jadi diceritain dulu nih. Jadi seorang bodhisattva itu, apalagi tangan 4 ini, hampir sama seperti suatu ulama. Dan untuk menjadi seorang bodhisattva itu sangat lama, sampai jutaan tahun atau billion of years sebelum bisa itu sebelum bisa dikatakan layak. Jadi ini dikatakan ini orang bisa 100 tahun sebelum bisa jadi bodhi. Kalau ini juga patung ini yang dikatakan yang kata Ibu Carol-nya sih ditemukan di dekat-dekat daerah Jawa, menggambarkan seorang dijuluki Avalokitesvara, yaitu seorang personifikasi atau sebuah embodiment dari kebaikan. Makanya di tangannya 4 tuh. Nah, menurut saya ini kayaknya dengan konsep simbolik, dengan garisan formalnya banyak, dan juga hampir tidak ada warnanya di sini. Ini patung ini maaf saya nggak tulis tadi, tapi ini patung ini dibuat dari silver. Jadi itu kan ada warna, garisan formal banyak. Ini menunjukkan humbleness. Tapi masih kayak regal banget ya. Itu menunjukkan bahwa gambar ini menunjukkan suatu gambar di mana Sang Maha Baik duduk dengan sunyi dan suci, baik, suci, tapi yang merendahkan diri. Oke, kita selesai. Lanjut ke karya yang keempat, yang terakhir, karya seni Indonesia. Nah ini udah NKRI, itu potret diri. Nah maaf ini nggak ada cocoknya. Saya pikir wajah potret diri sudah menjadi suatu karya yang harus difokuskan. Nah, dilukis oleh Sinduarsono Sujoyono, Bapak Seni Rupa Modern Indonesia, di tahun 1965 di atas kanvas. Karya ini menggambarkan seorang pelukis di dalam ruangan yang redup cahaya. Jadi cerita, Bapak Sinduarsono Sujoyono atau Bapak Sujoyono adalah pelukis legendaris, dikenal sebagai Bapak Seni Rupa Modern Indonesia. Julukan ini diberikan padanya karena Sujoyono seniman pertama yang memperkenalkan modernitas seni rupa dengan konteks kondisi faktual bangsa yang mempunyai jiwa ketok atau jiwa tampak sebagai seni Indonesia. Dan kelihatan sih, ini kan jiwa tampaknya, jiwa dirinya dipotretkan, ditampakkan dengan warna-warnanya. Karena mungkin ini dipotret di redup atau malam hari, jadi ada cahaya yang nempel di mukanya sebagian, tapi banyak kali cuma samping doang, cahaya yang sampai samping doang, tapi tengah-tengah gelap, depannya gelap, bagian sisi lainnya gelap, belakangnya cahaya. Dan itu, maka dari itu ini termasuk dengan, menurut saya identik dengan ekspresionisme. Ya karena itu lebih ke ekspresif. Ini karya ini menunjukkan mengeluarkan suatu perasaan apa gitu. Lihat, kalau wajahnya itu apa yang kamu lihat di wajahnya, dia itu fokus, yaitu serius, dengan seperti warnanya yang fokus bagian kepalanya doang, bagian sampingnya doang, dan mungkin bagian belakangnya juga, tapi nggak satu lagi. Jadi fokus. Dan itu juga karena ekspresionisme, jadi kadang-kadang bisa hal yang semi-realistis juga bisa. Ya pasti nih bagian kepalanya realistis, tapi kan ada yang nggak kelihatan, masih realistis tapi nggak tahu kelihatan, jadi tidak terlalu jelas. Makanya itu saya pikir ini adalah termasuk ekspresionisme. Nah, itulah yang saya bisa jelaskan dari ini 4 semua itu. Mohon maaf jika ini terlalu singkat, dan terima kasih banyak telah menonton ini. Walau pasti mohon maaf jika ini terlalu membosankan. Saya sudah mencoba ini sebagai hal yang paling sangat saya akan mencoba ini semoga ini memberikan semacam informasi dan
Saya sarankan sedikit, jangan hanya memacu pada video saya. Jika Anda ini mencari tentang Batman, carilah di Google, tanyalah ke Google dulu. Jangan fokus ke videonya aja. Oke? Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika mengganggu. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.